Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita mengetahui senyawa-senyawa berikut ini yang termasuk dalam senyawa yang polar. Ya, jadi kalian pasti tahu tentang kepolaran senyawa kan. Jadi kepolaran senyawa itu kita bisa lihat dari apakah dia ada momen dipol atau tidak gitu ya. Kalau dia ada momen dipolnya atau resultan momen dipolnya, berarti senyawa tersebut termasuk polar. Tapi kalau dia tidak ada atau resultannya 0, berarti dia termasuk senyawa yang non-polar gitu. Jadi ini berhubungan dengan bentuk molekulnya, ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe ya channel ini karena setiap hari kami upload video. Ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya ya, biar kalian tahu kalau kami sudah upload video. Sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Dibilang yang kelompok yang semua anggotanya bersifat polar. Berarti kita cari dari A sampai E ini mana yang semuanya bersifat polar gitu ya. Ya A, H2O, NH3, CH4, PCl5. Pasti kan sudah familiar dengan struktur Lewis dari H2O ya. Jadi pertama kali kita buat dulu struktur Lewisnya. Terus yang kedua kita tentukan bentuk molekulnya. Ya sudah kita tentukan bentuk molekulnya baru kita cari apakah dia ada momen dipol atau tidak. Ya H2O pasti kan sudah familiar betul ya. Dia bentuk V gitu. Jadi O ke sini ada H dan dia ada PEB sebanyak 2 di O-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia ada bentuknya seperti ini, dia bentuk V seperti ini, dia pasti senyawa yang polar. Karena dia ada resultan momen dipol ya kan. Kalau dia O sama H, ya kan H itu dia lebih elektropositif. Berarti dia ke arah yang elektronegatif kan. Berarti dia ke arah O, ini ke arah O, ini juga ke arah O. Jadi ntar dia resultannya ke atas. Resultan momen dipolnya. Jadinya H2O termasuk polar gitu ya. Jadi, ya termasuk polar benar. Yang NH3 dia itu bentuknya adalah kalau kita gambarkan struktur Lewisnya NH3 kayak ini ya. Bagi kalian belum terlalu paham cara membuat struktur Lewis, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Jadi ada di video saya bagaimana cara membuat struktur Lewis dari senyawa netral, terus ada yang senyawa ion gitu ya. Terus ada yang struktur Lewis dari yang lebih dari oktet itu atau superoktet itu ya. Kalian bisa tonton di sana ya. Bukan belum terlalu mengerti cara membuat struktur Lewis. Jadi NH3 seperti ini dia ada PEB1 di sini. Ya jadinya kalau ada PEB1 di sini berarti dia bentuknya adalah segitiga piramida kan. Kalau ada segitiga piramida dia kan seperti ini bentuknya. Nah kayak gini dia bentuknya. Jadi dia resultan momen dipolnya semua ke arah N kan. Semua ke arah N jadinya resultannya ke atas. Jadi dia termasuk polar. Oke. Yang CH4 dia bentuknya tetrahedral. Ya, dia bentuknya seperti ini dia. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, dia kayak gini dia. Di C-nya nggak ada sama sekali namanya PEB. Jadi dia bentuknya tetrahedral. Nah, karena dia bentuk tetrahedral, dia kan semua ke arah C nih. Semua ke arah C dan dia kebetulan besarnya sama semua momen dipolnya. Jadinya ini saling meniadakan. Jadi CH4 kita bisa bilang bahwa dia tidak bersifat polar atau dia non-polar. Ya, jadi CH4 ini karena dia sudah bersifat non-polar, berarti yang A itu salah ya, karena ditanya yang semuanya bersifat polar. Yang A salah. Yang B, ya NH3 tadi saya sudah jelaskan ya, NH3 polar. Ya, IF3 kita bisa gambar, jadi I, ya, itu dia kan ada elektrovalensi sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Dia mengikat F sebanyak 3 ya. Sehingga kalau kita gambarkan bentuk molekulnya dia bentuk T jadinya. Seperti ini dia. I, F, ini di PEB-nya di sini dia. Gitu. Kalau dia bentuk T, jadi dia memiliki momen dipol ya. Ini I sama F dia lebih bersifat polar kan yang F. Oh bukan, maksudnya itu yang lebih elektronegatif kan yang F. Jadi dia ke arah F. Juga ke arah F. Ini ke arah F. Ya, jadi momen dipolnya nanti resultannya dia ke arah sini dia. Kebanyakan gitu. Ya. Jadi di F3 ini termasuk polar ya. PCl3 dia bentuknya seperti ini. Dia P itu kan dia
termasuk golongan 5A kan. Jadi dia itu ada PEB 1 ya, PEB 1, terus dia mengikat Cl sebanyak 3 kayak ini dia. Jadi dia bentuknya sama seperti NH3 ya. NH3 kan dia polar, berarti PCl3 juga termasuk polar ya. Berarti ya PCl3 termasuk polar. Sekarang yang terakhir BCl3. BCl3 dia kan boron ya. Boron dia berada di golongan 3A. Jadinya dia hanya ada elektron valensi ada 3 saja. Ya, jadi B ada 3 dia sini dan dia mengikat Cl sebanyak 3. Ya. Dia pasti bentuknya adalah segitiga datar. Kalau dia bentuknya segitiga datar berarti dia termasuk non polar. Ya, karena dia semuanya ke arah Cl kan. Jadi dia ke arah Cl, ini juga ke arah Cl, juga ke arah Cl dan ini juga ke arah Cl. Gitu. Dia menariknya semua sama ke arah yang sama semua. Dia sudutnya 120 derajat. Jadi dia karena dia arahnya sama, jadi resultannya saling menghilangkan. Ya, berarti BCl3 ini termasuk non polar. Berarti yang B salah ya. Sekarang yang C. XeF6 pertama. XeF kalau senyawa xenon dia pasti lebih dari oktet ya. Karena xenon aja itu sudah 8 elektron gitu ya. Jadi kita tuliskan 8 elektron Xe 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia mengikat F-nya sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi dia bentuknya oktahedral, tapi karena dia ada PEB 1 ya, jadi dia oktahedral terdistorsi gitu. Ya, jadi kalau saya gambarkan yang secara realnya dia bentuknya seperti ini. F F F F. Nah, ini ke atas, ke bawah, dan dia ada PEB 1 sini dia. Nah, kalau misalnya udah ada PEB 1 ini pasti dia termasuk senyawa yang polar. Ya, karena dia bentuknya tidak seutuhnya seperti oktahedral karena dia terdistorsi. Jadi artinya dia sudutnya ini dia lebih besar. Ini dia lebih besar dibandingkan dengan yang tidak ada dibandingkan yang tidak ada PEB-nya gitu. Jadi dia terdistorsi gitu ya. Jadi dia bentuknya tidak seperti limas segi 4 yang ditumpuk gitu. Bentuknya nggak sesempurna itu karena dia ada elektron bebasnya. Ya, jadi dia pasti ada momen dipolnya gitu ya. Jadi XeF6 dia termasuk polar. Ya. XeF2 sama juga. Jadi Xe dia ada 8 elektron ya. Terus F2 berarti F-nya di sini sama F di sini gitu ya. Gitu ya. Jadi dia ada 3 PEB, ada 3 PEB, terus dia ada mengikat F2. Jadi kalau misalnya ada 3 PEB dia mengikat F2 berarti dia bentuknya lurus, linear ya bentuknya. Jadi kayak ini dia. Xe F terus ini di sini PEB-nya, sini PEB-nya, sini PEB-nya. Dia mirip bentuknya seperti IF3, tapi IF3 kan F-nya ada 3 nih. Kalau yang XeF2 kan F-nya hanya 2. Jadi dia bentuknya adalah linear. Ya, kalau dia bentuknya linear gini dia pasti menghilangkan. Ya, karena dia ke arah F, yang Xe ini ke arah F, ini juga ke arah F momen dipolnya. Jadi dia saling menghilangkan. Berarti XeF2 ini termasuk senyawa yang non polar. Berarti yang C juga salah. Ya. Oke, sekarang saya hapus dulu ya. Biar kalian nggak terlalu bingung. Jadi saya hapus dulu sebagian gambar molekulnya. Oke. Sekarang saya lanjut ke yang D. HCl. HCl gampang ya. Kalau dia sudah 2 atom ya, dia 2 atom dan atomnya berbeda, dia pasti senyawanya polar. Kecuali kalau Cl2, F2, Br2 kalau dia sama, dia pasti non polar gitu. Jadi kalau HCl dia karena dia pasti linear dan dia ke arah Cl, ya resultannya ya ke arah Cl ini gitu. Jadi dia termasuk polar. BeCl2. BeCl2 berium dia berada di golongan 2 kan, 2A. Dia mengikat Cl kayak gini. Ya. Jadinya BeCl2 gini ya. Jadi dia bentuknya adalah linear juga. Dia bentuknya linear dan dia tidak ada PEB kan tengah-tengahnya. Berarti dia momen dipolnya ke arah Cl semua. Ini juga momen dipolnya ke arah Cl ya, karena dia itu sama BeCl ya, kiri dan kanan. Jadi dia saling menghilangkan momen dipolnya. Jadi dia bersifat non polar. Ya, yang D juga salah, berarti pasti yang E ya. Kita mengharapkan sih semua yang E ini dia bersifat polar gitu ya. CLF itu dia atomnya itu dia
dua jenis yang berbeda. Saya sudah bilang tadi kalau misalkan dia dua jenis yang berbeda, dia pasti senyawa polar ya. ClF3 tadi mirip gambarnya dengan IF3. Jadi Cl, saya gambarkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Dia mengikat F-nya ada 3 gitu kan. Kayak gini dia. Nah, jadi kalau saya gambarkan, dia bentuknya bentuk T dia. Cl, F, 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 sini ada PEB-nya. Ya. Nah, karena dia bentuk T, ya, tadi saya sudah bilang kok IF3 ini dia bentuknya kan bentuk T juga. Dia ada moment dipolnya, berarti ClF3 juga termasuk senyawa yang polar. Ya. Berarti yang ClF3 benar dia senyawa polar. NCl3 itu dia bentuknya mirip dengan NH3 ya. Dia sama-sama ada PEB1 dan dia mengikat 3 atom lain. Jadi kayak ini dia. NCl3. Berarti pasti bentuknya itu adalah segitiga piramida ya. Kayak gini dia bentuknya. Dan PEB-nya ke atas ini. Jadinya karena dia bentuknya segitiga piramida, dia memiliki resultan moment dipolnya ya. Dia moment dipol tidak saling menghilangkan. Beda dengan segi 4 datar. Kalau dia segi 4 datar, dia semuanya menghilangkan gitu moment dipolnya. Karena ini tidak menghilangkan, berarti dia termasuk senyawa yang polar. Ya. PCl3 dia sama dengan NCl3 ya. Karena N sama P kan sama-sama di golongan 5A. Jadi sama dia gambarnya. Jadi P dia bentuknya dia sama aja dengan NCl3, dia sama-sama segitiga piramida gini ya. Berarti dia termasuk senyawa yang polar. Ya, berarti untuk soal yang ini jawabannya benar itu E. Itu semuanya senyawa polar. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau misalnya kalian punya soal, misalnya kalian mengerjakan PR terus kalian nggak bisa ya, atau kalian lagi latihan soal, kalian bisa fotoin soalnya terus kirim kami ya kalau mau dibuatkan video pembahasannya. Oke? Bisa kalian kirimkan di email yang tertera di description. Terima kasih.